Dalam bergaul dan berinteraksi kepada semua orang, apakah sekedar ngobrol atau berdiskusi, masalah datang bukan hanya suara keras dan amarah yang meledak-ledak, tapi masalah datang bisa dari hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Banyak orang bertahan karena, ya malum, emang dia begitu kebiasaannya, biarin aja. Padahal jika itu dibiarkan lama-lama makan hati dan menyebalkan. Padahal ketika berinteraksi menjalin hubungan dengan orang lain, harusnya menyehatkan dan membuat kita tumbuh dan berkembang. Kita lebih tahu informasi atau pengetahuan baru, bukan sebaliknya membuat kita merasa kecil dan terpojok. Kita memang butuh hubungan yang hangat, menggembirakan dan penuh pengertian. Tapi kita juga butuh batas-batas tertentu dan kewaspadaan. Apalagi dengan orang toksik. Mendeteksi orang toksik tidak mudah jika kita sudah terlanjur nyaman. Orang toksik adalah sebutan untuk individu yang perilakunya cenderung merugikan atau memberikan dampak negatif pada orang lain, baik secara emosional maupun psikologis. Nah, ayo kita belajar mengenali tipe teman atau pasangan yang diam-diam bisa membawa hubungan ke arah yang tidak sehat. 1. Maunya benar melulu. Tipe orang seperti ini sulit menerima pandangan orang lain, kadang menekan dan maksa atas pendapatnya. Dia mau diskusi tapi pendapatnya yang harus diikuti. Orang lain dipaksa harus mengalah, karena dia merasa punya kendali atas kebenaran. Bahkan saat jelas-jelas salah, dia punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta agar tetap terlihat benar. Jika dibiarkan, lama-lama kamu bisa kehilangan rasa percaya diri, ragu mengambil keputusan, dan takut menyampaikan opini. Karena dipaksa terus mengikuti narasi yang bukan milikmu. Kalau dia teman kamu, segera tinggalkan. Tapi jika dia atasan kamu, terus jaga diri dan kontrol apa yang dilakukan. 2. Tidak ada empati. Setiap kali kamu cerita tentang masalah, dia akan mengalihkan pembicaraan ke dirinya, membanding-bandingkan masalah kamu dengan masalahnya sendiri. Kamu mah kayak gitu masih mending, coba kalau aku. Orang yang seperti itu sudah tergolong ke dalam toxic people. Apapun yang kamu alami, dia selalu merasa penderitaannya lebih besar. Lama-lama, kamu jadi enggan cerita karena semua akan berakhir dengan kamu yang harus menenangkannya. Tipe orang seperti ini bisa menyebalkan. Padahal dalam pergaulan yang sehat harus ada keseimbangan yang esensial, saling mendukung dan bermanfaat, saling menasehati dan mengingatkan kebaikan. 3. Romantis posesif. Awalnya sok caper, cari perhatian, menanyakan kabarmu, ingin tahu kamu di mana dan dengan siapa. Tapi lama-lama, berubah selalu bertanya, jadi kontrol. Kamu harus bisa selalu dihubungi dan kamu harus lapor. Semua itu dibungkus dengan kalimat manis. Aku cuma sayang sama kamu atau aku takut kehilangan kamu. Hubungan yang sehat tidak tumbuh dari ketakutan atau kontrol. Jika terjadi kehilangan ruang pribadi, maka itu bukan pergaulan tapi pengekangan. Hubungan seharusnya memberi rasa aman tanpa harus membatasi kebebasan. Kita semua butuh ruang untuk tetap jadi diri sendiri, bukan dikurung dalam definisi cinta yang sempit. Manipulatif emosional. Pasangan seperti ini pandai memainkan perasaan. Kapan harus bersikap manis? Kapan harus membuatmu merasa bersalah? Takut salah langkah? Takut mengecewakan? Takut kehilangan validasi? Karena hampir sama dengan perhatian atau kasih sayang. Tapi lama-kelamaan kamu merasa risih. 5. Tidak pernah salah waktu. Dia muncul saat ada kepentingan, tapi menghilang saat kamu yang sedang membutuhkan. Saat kamu sedang sedih, dia terlalu sibuk. Saat kamu mau curhat, dia diam saja. Tapi saat dia ingin minta ditemani, kamu harus langsung hadir. Ketika kamu ingin mengambil keputusan penting, dia akan membuatmu ragu. Dengan cara halus tapi menggigit, yakin kamu itu pilihan terbaik? Berkata dengan nada sinis dan dahi mengkerut. Padahal sebenarnya dia ingin kamu tetap bergantung padanya. Manipulasi emosional adalah bentuk kekerasan yang paling sulit dikenali. Kamu jadi cadangan emosi, bukan prioritas. Parahnya, ketika kamu mulai mempertanyakan ini, dia akan bilang, perasaan kamu saja yang sensitif. Dalam hubungan yang sehat, waktu dan perhatian bukan sekadar formalitas, tapi komitmen. Kalau kamu sudah menunggu tapi tidak pernah dihargai, kamu layak mempertimbangkan ulang semuanya.